kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 sampai 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan berani menentang Nabi Lut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam tinggal di suatu kota yang bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Ghur dekat dengan Bukit Baitul Maqdis. Penduduk di kota ini banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih ada perampokan atau penyamunan. Selama berdakwah, Nabi Lut berdakwah dengan santun. Namun, sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan Nabi Lut dan tidak menghiraukan ucapannya. Nabi Lut pun berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan kepadaku." Kaum Sodom pun menolak. Entah apa yang dikatakan oleh Lut, tidak sangat jelas. Dia hanya meroceh tentang keimanannya saja. Mereka terus mengobrol seolah tidak mendengarkan perintah Nabi Lut. Nabi Lut pun berkata, "Kaumku tidak pernah meminta apapun aku atas ajaran ini." Kaum Sodom pun malah menentang. "Jadi, kau kemari hanya untuk meminta imbalan? Ambillah. Ada uang dari hasil perampokan para musafir." Nabi Lut pun beristighfar. "Sesungguhnya mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segeralah bertobat kalian," ujar Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun, Nabi Lut tidak pernah putus asa. Beliau tetap mendoakan kaumnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu pula dengan sebaliknya. Namun, kondisi berbeda dengan kaum Sodom. Mereka lebih memilih berpasangan dengan sesama jenis dan meninggalkan para istri mereka. Nabi Lut pun berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia dan kamu meninggalkan istri-istri yang dijadikan Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Kaum Sodom pun berkata, "Wahai Lut, kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri." Kali ini Nabi Lut pun sangat geram terhadap kelakuan kaumnya. Namun, beliau mencoba menahan amarahnya. Nabi Lut pun berkata, "Sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Kaum Sodom pun meninggalkan Nabi Lut. "Sesungguhnya kamu tidak berhenti dari orang yang telah diusir." Nabi Lut pun, "Sesungguhnya aku mencari terhadap perbuatanmu atas izin Allah. Aku tidak akan sesudah itu menyerah." Kaum Sodom pun, "Lakukanlah semaumu, aku akan kulakukan kehendakmu." Kesedihan Nabi Lut bertambah manakala banyak istri-istri mereka yang telah melupakan Allah. Sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 10, bahwa Allah membuat istri Nabi Lut sebagai perempuan dari orang-orang yang kafir. Keduanya dalam pengawasan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri tersebut berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mengikuti ajaran Nabi Lut. Di sisi lain, penyimpangan seksual terang-terangan dilakukan. Nabi Lut pun berkata, "Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba, segeralah bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Kaum Sodom pun menolak, "Omong kosong.
datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut pun berkata, tidak habis fikir dengan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau mohon kepada Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan melimpahkan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan itu. Kemudian, beberapa hari, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Tidak ada yang mengetahui tentang kedatangan malaikat tersebut kecuali istri Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut memberitahukan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari luar. Nabi Lut pun panik dengan adanya ketukan tersebut. Pada saat itu juga, malaikat tersebut mengucapkan jati dirinya dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Malaikat meminta agar Nabi Lut beserta pengikutnya untuk pergi kecuali istrinya yang durhaka. Nabi Lut pun terkejut dengan kutukan semakin keras. Kemudian Nabi Lut pun bergegas mendatangi suara tersebut. Nabi Lut bertanya, ada apakah ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Kaum Sodom pun mereka berkata, aku mendengar dari istrimu bahwa hari ini kau kedatangan tamu yang rupawan. Nabi Lut pun berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Kaum Sodom pun berkata, jadi engkau sengaja menyembunyikan mereka? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu. Kaum Sodom pun memaksa masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Atas perbuatan kaum Sodom ini, malaikat membuat mata mereka buta. Mereka kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Sepeninggalnya, malaikat berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia yang tertimpa azab ditimpa mereka, karena sesungguhnya jatuh azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Pada malam itu pula, Nabi Lut beserta kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara gemuruh dari langit terdengar sangat keras. Kaum Sodom pun panik mendengar bunyi gemuruh yang tak biasanya terdengar. Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat 82. Maka tatkala azab datang, kami jadikan negeri itu yang ada di atas kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu yang terbakar dan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kegigihan dari Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan sebagai teladan. Yang kedua, tidak sepantasnya kita menentang Allah dengan menurunkan azab. Dan yang ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual.